Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Maulidian Danilo dengan NIM 073 dari jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Lingkungan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Prediksi Jakarta 10 tahun ke depan akibat penurunan tanah dan kenaikan air laut. Latar belakang. Kabar mengenai akan tenggelamnya Jakarta 10 tahun ke depan membuat kekhawatiran bagi masyarakat sekitar tentang kebenaran hal tersebut. Melihat Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian saat ini yang membuat masyarakat ingin melakukan urbanisasi ke ibu kota Indonesia saat ini. Ditambah dengan keadaan yang jika kita lihat Jakarta termasuk kota yang modern dan banyak fasilitas canggih dan memiliki peluang kerja yang tinggi, sehingga banyak yang berkeinginan untuk bertempat tinggal di wilayah Jakarta. Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional, wilayah tersebut terancam akan tenggelam di tahun 2050. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin menurunnya permukaan tanah yang mencapai 3-5 cm setiap tahunnya, dan kenaikan permukaan air laut yang seiring waktu kian bertambah. Bila dua faktor ini bergabung menjadi satu dan berlangsung dalam waktu yang bersamaan dan secara konsisten, maka akan memberikan dampak yang sangat serius untuk kawasan-kawasan kota yang terletak di kawasan pesisir atau di pantai. Namun, selain dua penyebab itu, para pakar atau peneliti menemukan beberapa faktor lain penyebab dari terjadinya proses prediksi penenggelaman ibu kota Jakarta ini. Manfaat penelitian. Yang pertama, kesadaran akan resiko. Penelitian ini akan membantu meningkatkan kesadaran akan resiko tenggelamnya Jakarta akibat peningkatan permukaan air laut. Yang kedua, mengembangkan kebijakan. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam pengembangan kebijakan dan perencanaan pembangunan jangka panjang. 3. Penilaian infrastruktur. Prediksi tenggelamnya Jakarta juga akan memungkinkan untuk melakukan penilaian terhadap infrastruktur yang rentan terhadap ancaman tersebut. Yang keempat, perlindungan lingkungan hidup. Perubahan iklim dan tenggelamnya kota merupakan ancaman serius bagi lingkungan hidup, termasuk mangrove dan ekosistem pesisir yang penting. Penilaian ini akan membantu dalam memahami dampaknya terhadap lingkungan hidup serta merumuskan strategi untuk melindungi ekosistem dan mangrove yang dapat berfungsi sebagai pelindung alam dan banjir atau abrasi. 5. Peringatan dini. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai prediksi tenggelamnya Jakarta, penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan sistem peringatan dini untuk menghadapi ancaman banjir, gelombang pasang, dan dampak lainnya dari perubahan iklim. Hal ini akan memungkinkan masyarakat untuk lebih siap dan responsif terhadap ancaman yang terkait dengan tenggelamnya ibu kota Jakarta. Yang keenam, penyadar masyarakat. Hasil penelitian ini juga akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya-upaya perlindungan lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim, seperti kampanye penyuluhan dan pendidikan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan keberlanjutan. Landasan teori. Prediksi tenggelamnya Jakarta melibatkan berbagai faktor, termasuk peningkatan permukaan air laut akibat perubahan iklim global, penurunan tanah secara alami, serta aktivitas manusia seperti penanganan tanah liat dan penurunan tanah akibat penyelamatan air tanah yang berlebihan. Perubahan iklim global telah menyebabkan peningkatan suhu rata-rata global yang berkontribusi pada pelelehan es di kutub utara dan selatan. Peningkatan suhu air laut memperluas volume air laut akibat pemanasan air dan melalahnya es laut. Metode penelitian, sumber data, dan data penelitian. Proposal ini berasal dari data sekunder. Berikut adalah pengertian dari data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada tanpa kita melakukan penelitian atau survei secara langsung. Data ini sudah dikumpulkan oleh orang lain untuk suatu tujuan tertentu dan kemudian hasilnya dapat bermanfaat untuk orang lain yang memiliki kepentingan dengan catatan tetap mencantumkan penulis asli agar tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan. Data sekunder menjadikan sebuah analisis menjadi lebih efisien dan hemat biaya.
Tapi kita tetap memiliki aturan yang untuk menggunakan suatu tulisan seorang untuk dijadikan sebuah proposal penelitian. Teknik pengumpulan data, studi literatur, serangkaian kegiatan pencarian data dengan cara pengumpulan data pustaka, mencatat, membaca, menuliskan, dan menjelaskan ulang, serta mengelola untuk bahan penelitian sehingga penulisan ini menjadi penulisan yang dapat dipercaya dan betul kebenarannya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.